pekerjaan sukses di modeling. Pernah nggak sih Kak ada rasa insecure? Maksudnya kan udah bagus lah gitu. Iya. Jam 4 pagi gue baru bangun, gue udah gak pakai apa-apa, cuma celana dalam doang. Itu juga kebalik seandainya ternyata. Boleh jujur ya, hidup aja nih gue. Halo guys, welcome back to Curiga, curhat bareng Renaga. Balik lagi sama gua Renaga Tahir yang selalu setia mendengarkan isi curahan hatinya para bintang tamu gua. Oke guys, kalian ada yang ngerasain gak sih momen paling terberat kayak momen yang gua alamin kemarin? Itu berat banget menurut gua ya. Dan gua juga di sini ngundang teman gua yang sama pengalaman sama gua, berat juga. Dan sebelum kalian penasaran, saksikan dulu video ini. Oke guys, dan sekarang gue udah bareng sama teman gue itu. Halo Kameli. Halo. Nah ini dia kenapa gue bilang berat kan. Emang berat di dada. Berat di dada, Iya. Emang gue juga suka tiba-tiba nyesek gitu dada gue. Kayak berat banget gitu, gue punya masalah gitu kan. Tapi gue yakin pasti kalian pas udah ngelihat Kak Meli tuh merasakan berat kan? Berat kan? Emang Iya. ini. Berat Kak? Berat. Berat banget. Berat banget. Waduh, apa kabar Kak? Makanya kalian tahu kan kenapa gue selemes ini hari ini, karena guanya lemes yang bawah tegang. Maksudnya yang punya masalah orang-orang di bawah gitu ya. Iya, Maksudnya bukan iya, di bawah ya, kayak udahlah pokoknya. Itulah pokoknya ya kan? Itulah pokoknya berat kan. Ya, oke, sekarang kita tanya. Dilarang ketawa di sini. Kan gue lagi sedih nih. Gue lagi lemes banget hari ini. Emang tuh orang-orang di sini emang bahagia di atas penderitaan orang lain. Oh, emang banyak kan seperti itu ya. Mereka tuh happy kalau kita menderita Sedih, gitu. iya. Apalagi kita mengalami hal yang momennya berat Iya, gitu. bener. Dimampus-mampusin biasanya. Bukan mampusin lagi. Kayak begini ada yang konten tuh, bro lagi di bawah ya. Makanya kalau pas di atas jangan sombong. Gitu biasanya ada di gitu. Oke, Kak, kita langsung ngobrol aja. Iya. Sebelum itu nomor WA-nya berapa sih? Gitu. Nggak bercanda. Oke, Kak, kenapa sih Kak panggilannya itu Meli 3GP? Jadi Apakah? tuh gimana? Emang sebenarnya aku kalau jodoh suka barengan. Apakah 3GP itu motor atau yang kan biasanya kalau motor tuh ada yang suka mayungin tuh, motor GP, ya kan? Ada yang mayungin, kamu mayungin ya? Nah, kemarin tuh hampir. Oh, hampir mayungin. Aduh. Tuh hampir tapi gak jadi. Aduh, basah. Kan kalau hujan basah. Oke. Kenapa bisa sampai dipanggil Meli 3GP? Jadi awal mulanya tuh gara-gara Instagram gue itu udah 6 kali atau 7 kali gitu ke band kan. Ke band? Iya, 7 kali. 7 kali. Langganan di band. Iya bener. Jadi tuh gue baru aktif Instagram itu dari 6 bulan itulah ya kan. Semenjak gue di Jakarta baru gue aktif Instagram. Terus sorry. gue aktif Instagram tuh 6 kali atau 7 kali juga ke band. 7 kali juga ke band Instagram. Iya. Jadi sebulan sekali lah ibaratnya. Oh, aduh gila, bisa sampai sebulan sekali. Udah kayak uang bulanan. Untung gue 500 3 bulan. SPP jatuhnya kan. Okay. Karena gue nggak tahu lagi mau buat nama apa lagi, terus ada yang nyaranin kayak lu buat aja namanya 3GP gitu kan. Ya juga emang 3GP lucu juga. Awalnya gue mau buatnya Jav tapi nggak jadi. Jav nggak jadi. Iya nggak jadi. Nah saat dikasih tahu maksudnya lu namanya pakai 3GP aja. Nah meaning dari 3GP itu apa? Jadi kan gue kan kebanyakan karena gue dulu foto-foto model seksi gitu kan. Jadi kan itu biasanya kalau konsep foto bukan konsep foto sih, maksudnya format foto kan ada yang 3GP kan dulu kan. Oh, I see. Ya, kalau yang dulu-dulu tuh yang burem-burem dikit gitu kan. Biasanya yang burem-burem itu enak. Biasanya kan agak gitu nah, ya. Biasanya bukan sih, lebih ke penasaran ya. Iya, karena gak jelas kan. Iya, gak jelas. Coba lebih jelas lagi sini deketin. Gitu. Ya udah jadinya gue buat. Tapi emang bener burem sih Kak, kalau gue kan silinder. Jadi boleh
cantik kali, Bah. Biasa lah matanya baru sadar kalau udah dekat gitu. Oh, lu silinder juga? Silinder. Berapa? 1,75. Bisa hampir sama ya sama gue. Emang Gue silinder 1,5. 1,5? Iya. Aku 1,75. Mungkin Kayaknya kita bisa disatukan, guys. bisa banget kalau untuk nyatu ya. Iya, kan? Bersatu nih begini kan maksudnya. Iya. Maksudnya kita Baru. bersatu. Iya, kan namanya juga Bineka Tunggal Ika. Iya dong. Kita harus bersatu. Iya enggak? Aduh. Oke, Kak. Kenapa tuh? Ini jauh ya. Maksudnya aku mau nanya dulu lebih dalam lagi. Kakak waktu pas kecil itu pas kecil itu gimana? Maksudnya Kecilnya gimana Enggak, maksudnya? Kecil kan sekarang udah besar. Iya, badannya kecil. Pantatnya besar. Ada yang tekat saja. Ada yang tegang tapi bukan ini Tekad. apa namanya tekat. Toket. Aduh, itu tuh kayaknya biasa temannya Cicak. Enggak, toket itu loh yang suka bunyi-bunyi itu. Itu jangkrik. Bukan. Enggak dong. Itu toke kan. Oke. Pas ini nih maksudnya pas masih kecil. Maksudnya masih kecil. Kenapa tuh masih kecil? Pola didiknya gimana sih? Biar jadi sebesar. Hah? Iya maksudnya pola didik kakak waktu pas kecil. Pola didik gue ya kayak biasa sih. Kebetulan nyokap gue kan orangnya rada strict kan. Jadi kayak apa-apa tuh gue diawasin terus, diantar jemput gitu-gitu. Serius? Iya. Nggak sampai sekarang tapi? Intinya nyokap gue itu straight itu sama gue sampai gue kabur dari rumah sih. Karena kebetulan gue broken home gue. Oh oke. Sorry ya. Enggak apa-apa kali, santai. Maksudnya pernah kabur? Ya pernah. Kok nggak ngechat sih? Ya gitu, mana kenal kita. Iya ya benar juga ya. Kenalnya dulu di sini ya. Iya. Gak ada sih lo. Bener. Pernah nge-follow sampai gue unfollow lagi? Itu juga pernah. Serius lo? Ya masa kamu begitu. Oke. Kameli saat ini tuh kesibukannya sebagai seorang model. Sebenarnya model apa sih, Kak? Sebenarnya tuh gue tuh lebih kayak ke model seksi gitu sih dulu. Oh, model seksi. Duh berat. Berat ya? Aku ngeliatnya aja berat. Maksudnya Belum ngejalanin lagi. belum ngejalanin ya. ngejalanin. Coba bisa kali ya kita Bisa, jalanin iya. dulu kali ya. Biasanya begitu kan anak-anak muda zaman sekarang. Oke, modelnya model seksi gitu ya. Iya. Itu emang maksudnya gini loh. Untuk gimana ya aku nanya takut ada Gak gimana apa-apa, salah. santai-santai. Cuma maksudnya kenapa bisa ada kepikiran untuk gue mau nih untuk menjadi model seksi gitu. Itu bukan pikiran ya, maksudnya kakak tuh awal mulanya gimana sih sampai kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu, gue pakai ini gini seksi gitu. Jadi awal mulanya tuh gue di Jakarta itu SPG-an dulu. Jadi sebelum gue ke Jakarta, gue cari kerja dulu tuh di Medan, lowongan SPG gitu udah diterima di Jakarta. Udah sebesar itu? Maksudnya namanya? Belum Belum. Orang gue nggak aktif Instagram juga sih waktu itu. Oh nggak aktif gue. Terus abis itu gue cari kerjaan SPG, udah keterima, udah pasti fix masuk. Rokok SPG rokok gue dulu. Oh SPG rokok? SPG rokok. Sampurna gondrong ya? Oh bukan. Gue jarum say. Oh jarum. Gue jarum. Biasanya kecil-kecil gitu Biasanya nusuk. Enak banget gue coba dicolek dong. Belum ada dicolek kan? Ya udah fix nih gue masuk kata agensinya, barulah gue ke Jakarta. 1 hari setelah gue pindah ke Jakarta, baru gue interview. Ya udah gue jadi SPG rokok sekitar 2 bulan. Gak lama gue lagi SPG-an di bar. Gue nawarin rokok tuh biasa selling kan. Gue ketemu sama orang event foto. Dari situlah dia ngajak gue. Awalnya sih foto kasual, foto-foto kasual biasalah, foto kasual seksi pakai tank top, pakai celana pendek kayak gitu. Iya. Sampai akhirnya gue baru tahu kalau ternyata tuh ada namanya tuh Tomar. Tomar namanya. Foto kamar. Oh foto kamar. Iya. Ya berarti kamarnya doang di foto. Enggak dong. Oh ada kamelinya juga. Ada Vija juga. Oh aku juga kebetulan ada kamar. Yang Kosong. royal kosong. Gitu. Mau ada Tomar nggak? Boleh. Tapi kameranya ada seadanya ya kak, pakai HP handphone. Emang boleh? Sekamar itu? Boleh kalau aku juga
juga mau nanya, emang boleh sebesar itu? Namanya emang boleh sebesar itu kan, nama Kameli udah di mana-mana dong. Amin. Iya, udah ada di podcast besar gitu. Kan ini juga calon besar podcastnya. Amin. Sebesar itu. Sebesar itu kan. Namanya maksudnya selalu sebesar itu. Nah udah akhirnya foto-foto kayak gitu, kayak foto lingerie sama bikini gitu. Oh sama bikini. Kak gini loh. Sorry nih ya, ini melenceng mungkin ya. Kalau foto-foto model seksi gitu kan berarti otomatis yang fotonya itu dia seni dong jatuhnya. Ya nggak sih? Iya. Seni nggak sih? Nah ada juga yang sampai bener-bener naked Kak. Itu Ada dulu gue pernah. Banget. Pernah. Wah aku kemarin sih sebenarnya emang udah pengen niat jadi fotografer. Itu nggak tahu kenapa, maksudnya kayak fotografer tuh. Lu ketawa aja. Apa gini? Tapi begitu. Kenapa? Jody kejepit. Ya nggak, maksudnya kayaknya enak gitu kan, kerjanya cuma foto sat ya kan, terus seni. Keren tuh. Iya, apalagi kan fotografer selalu selamat kan? Selalu selamat, fotografer selalu selamat. Buat maksudnya kayak seni gitu kan, di HP bisa ada kita buka draft-draft atau dokumen kan, langsung wah seni gue bagus-bagus gitu kan, bisa dipajang di kamar mandi. Kamar mandi. Iya kan, nggak, kamar mandi gue juga tempatnya harus estetik ya, jadi pas mau foto lebih asik gitu. Oke Kak, ketika Kakak ngawalin karir Kakak sebagai model seksi, itu reaksi sekitar Kakak ya, maupun itu keluarga atau teman-teman Kakak atau mantan atau pacar. Tapi sebelum dijelasin, punya pacar? Ada. Tapi gue baru masing-masing. Oh baru pacarannya? Kalau baru biasanya masih anget-angetnya juga sih. Mungkin nanti tunggu 2 bulan 3 bulan baru aku masuk ya. Biasanya itu tai ayam dong. Ya maksudnya pacarnya berarti waktu pas Kakak terjun ke model seksi itu belum punya pacar? Belum. Oh belum. Nah itu reaksi keluarga atau reaksi temen tuh gimana sih saat Kakak terjun di situ? Kalau teman gue yang SPG-an kayak, lu kenapa sih mau kayak gitu, mau foto-foto kayak gitu. Sama paling kalau keluarga tuh taunya setelah gue 6 bulan ngejalanin itu sih, baru tahu 6 bulan. Itu tahu tahu. sendiri kah atau emang Kakak yang ngomong kayak aku sekarang kerjanya kayak gini nih gitu? Tahu sendiri, gue juga nggak tahu sih dari mana. Biasanya sosmed mah mana-mana. Ya itu juga taunya awal mulanya gara-gara gue dulu buat konten-konten barbar di YouTube, ada sama teman gue. Cowok. Iya, jadi kontennya tuh kayak lebih, jadi gini, kita tuh challenge kan di betap. Jadi kalau misalnya gue kalah, Gue kayak tahu deh itu deh. Iya. Si YouTuber yang pakai kacamata itu bukan sih? Bukan pakai kacamata. Ada yang pakai kacamata. Pakai topi dia. Pakai topi, pakai kumis nggak? Enggak. Oh enggak. Beda, tapi satu genre kayak gitu. Oh jadi ya, tapi ada yang kan kacamata terus yang kumisan itu loh, yang dia punya cewek juga. Ada. Tapi kontennya gokil tuh, gue ngefans banget sama dia. Nah jadi kontennya tuh gue di betap sama itu sih yang paling hancur tuh kontennya itu. Oh kebetulan emang segmen 4 kita gitu. Iya. Terus. Jadi kontennya kan gue di betap nih sama dia. Jadi harusnya tuh gue pakai kaos dulu karena challenge-nya kalau misalnya gue kalah main game sama dia, gue harus buka baju. Sampai akhirnya gue cuma pakai gue topless tapi gue pakai nipple pad, jadi ininya nggak kelihatan. Topless itu apa sih Kak? Topless itu nggak pakai atasan sama sekali, full. Oh naked. Tapi half naked lah jatuhnya ya. Aku nggak tahu sih sebenarnya, makanya mau belajar ini. Kalau bisa maksudnya Kakak ajarin gitu. Jadi itu half Sambil naked praktek. gitu, bagian atasnya kebuka. Tapi aku pakai nipple pad, jadi masih nipple aman. pad itu yang di bagian ini ya? Iya, jadi ketutup kan. Yang biasanya suka pakai ini ada silang gitu tuh. bunga-bunga, silang-silang. Oh, ada yang Iya, silang tuh biasanya selotip. Kalau dia nggak dapet ini nipple pin itu nggak bisa beli, jadi akhirnya dia pakai selotip. Selotip lakban itu yang hitam begini nih. Ya, biasanya bulu lo agak kecabut dikit. Iya pasti cabut. Bagus cabut. bisa. Ini kan bisa ditatit-titit. Kayaknya banyak titipnya sih. Oh iya, banyak titit masih nanti. Bercabang loh. Gitu. Cabang 3 loh. Iya kan bisa ini dipakai hari Senin, Jumat, Sabtu. Oh jadi kalau dari itu ternyata hari-harinya Senin, Jumat, Sabtu doang ya? Oh mungkin. Kita nggak ada yang tengok. Kalau aku sih tiap hari. Enggak, maksudnya tiap hari kerja nyari ini. Oke, balik lagi tadi apa pernah maksudnya atasannya tidak ada gitu? Iya. Ya udah kayaknya teman-teman gue atau saudara gue taunya dari situ, dari konten itu kemarin. Nah terus itu reaksi mereka tuh kayak marah kah atau kayak cuman ada kan yang kayak negara tuh kayak kenapa sih lu milih jalan yang ini, biasanya ada yang kayak gitu. Iya. Atau emang marah atau gimana?
Sebenarnya marah sama kecewa sih kenapa Marah. gue pilih jalan itu, karena kan gue dulu emang awalnya dulu gue pernah jadi guide SX1, pernah jadi pegawai bank juga, gue dulu jadi sekretaris kan. Jadi apa? Sekretaris bank. Sekretaris. Oh, aku juga BUMN. butuh sekretaris sih sebenarnya untuk Tiba-tiba jadi lari ke situ kan beda banget sebenarnya kan, tapi ya gue tuh kemarin tuh di di posisi kehilangan arah gitu loh, kayak ya udah gue mau ngapain lagi gitu. kehilangan arah. Iya. Hilangnya di mana tuh, di matahari apa di mana hilang? Enggak. Di Sogo. Oh, di Sogo. Biasanya sekolah ya di Sogo. 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 Gue kehilangan arah gitu loh, kayak nggak tahu gue hidup nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ya udah gue ngelakuin semua hal yang gue rasa kayaknya seru juga kalau gue jalanin gitu. Ya udah makanya gue lakuin itu sampai akhirnya gue mau berubah juga kan. Daripada kayak gitu-gitu ya sih nggak bagus juga gitu, maksudnya sewajarnya aja lah. Oke. Nah, Kak, aku mau nanya, kenapa akhirnya Kakak memutuskan untuk fokus berkarir di dunia modeling? Kenapa nggak ngelanjutin yang kerjaan yang sebelumnya? Kan Kakak pernah jadi sekretaris, terus notaris juga di bank ya? Di bang. Kenapa nggak nerusin itu? Kenapa bertahan di modeling ini? Karena kemarin tuh waktu gue masih di Medan tuh gue kerja sebagai sekretaris tuh lingkungannya toksik gitu loh, jadi sikut-sikutan banget gitu. Emang sebenarnya ya gitulah hidup ya kan, kita kalau nggak makan ya kita dimakan gitu doang sih sebenarnya kan. Terus kayak gue dituduh-tuduh kayak ada hubungan kayak gitu-gitu kan sama orang dalam kayak gitulah. Gara-gara gue kebetulan rada cepet tuh naiknya jabatannya. Jadi dulunya tuh gue Gak usah mereka, gue juga mikirnya kesana nanti. Tapi nggak kok. Sales edisi tuh. Jadi gue kayak akuisisi mesin edisi tiap kafe-kafe atau tempat usaha kayak gitu kan. Tiba-tiba karena gue sering rajin event, ikut-ikut event-event kayak golf atau kayak event-event kantor, ada debitur kayak gitu-gitu, gue ikut rajin sering kan. Terus dilihat gue rada aktif anaknya, ya udah akhirnya gue dicoba. Aktif sih gue. Gue aktif parah gitu. Emang boleh seaktif ini? Ya maksudnya tadi ngomongin ada golf. Kakak kan udah pernah jadi caddy belum sih? Belum ya? Enggak Ya pernah. lah ngapain jadi caddy, orang namanya udah besar begini, buset. Udah besar ngapain jadi caddy kan? Anjir. Tapi caddy tuh banyak anjir duitnya. Tips ya? Tips katanya. Iya sih emang aku kenal juga sama teman-teman aku beberapa ada yang caddy. Dia juga emang ngomong katanya gajinya sih nggak seberapa, cuman tipsnya yang besar gede. gitu. Serius. Kalau kakak kan beda, bukan tips yang besar, namanya yang besar, iya kan? Kalau nama besar pasti otomatis tips pasti besar. Pasti. Iya dong. Tapi itu ngapain? Apa? Tipsnya ngapain? Tipsnya karena mungkin bukan tips ya, lebih ke fee ya. Fee ya. Fee. Iya gitu. Oke, Kak, adaptasinya suruh nggak dari susah nggak sih dari kerjaan sebelumnya? Karena kan sekarang terbuka gitu ya. Kayak adaptasi dari pekerjaan yang sebelumnya terus untuk pindah ke sininya tuh susah gak? Dari yang gua di Medan itu kerja sebagai orang kantoran atau dari yang modeling itu? Justru dari kantoran ke modeling. Oh itu. Jadi kayak emang tuh di kantoran itu emang udah seksi ini ya? Enggak sih, kan dulu gue juga belum tatoan waktu gue di kantor. Oh jadi seksinya bukan di sini menurut kakak seksinya kakak tato? Enggak juga, maksudnya karena laki-laki semua bukan ditato tau sebenarnya seksinya. Bukan. Jadi tuh gue kan kalau misalnya di kantor gitu kan ada SOP-nya. Nggak boleh pakai baju macem-macem juga. Gue pernah kok, maksudnya dipulangin, disuruh pulang lagi ganti baju gara-gara gue pakai rok segini doang. Oh, tapi emang gimana ya, mau kakak ditutup gimana tetap kelihatan seksi kalau untuk kakak ya, karena ya bisa sebesar itu. Mohon maaf, biasanya jongkok di situ, kenapa berdiri sekarang? Semangat ya. Semua baju di sama gue jadi haram gitu, gue juga bingung kenapa. Sebenarnya bukan haram ya, mungkin lebih menjadi rezeki para laki-laki gitu kan. Kan sebenarnya kita nggak boleh negatif thinking, kita harus tetap positif. Karena itu sebenarnya bikin rezeki gitu, memberi rezeki kepada para lelaki. Iya dong. Iya lagi gue yain lagi. Tapi emang kakak tuh bikin, ya sebagai seorang foto model dan ada gaya atau pose tertentu nggak sih kak yang harus dimainin sama kakak, kayak misalkan nonggeng begini atau yang foto biasa tapi ini begini. Pose andalan lah ya. Iya, ada emang diharuskan. Biasanya sih itu kadang requestan dari si fotografernya juga gitu. Wah bisa ya, pantas temen gue banyak fotografer anjir. Tapi memang fotografer itu nggak semuanya profesinya fotografer. Jadi kebanyakan tuh fotografer yang pernah fotoin gue ada yang profesinya arsitek, dokter. Terus kenapa dia fotografer? Oh paham aku. Polisi juga ada. Oh polisi juga yang fotografer? Ada.
Wow, keren Itu Pak. jadi sebagai wadah hobi mereka gitu loh. Oh, kebetulan gue juga mau nyari hobi baru sih selain nyanyi. Tapi boleh tuh untuk jadi fotografer. Iya gak? Jangan kira aja, rusak dapet no. Oke, Kak. Manis banget ya senyumnya, harus pipinya 2. Iya, lucu banget tuh. Biasanya suka salting-salting gimana gitu. Senyum dong. Ya, palanya diem, yang bawah yang gerak gitu. Jempol kaki kan ketutup. Oke, tapi kakak punya body kayak gini sejak kapan sih kak? Atau asli misalkan nih, dulu nggak mungkin dong pas SMP atau SMA bisa sebesar ini. Namanya. Sebenarnya gue udah gemukan ini semenjak gue modeling tuh gue gemukan soalnya emang disuruh naikin berat badan gue. Masa sih? Iya, jadi dulu gue kurus banget. Dulu gue 40. Itu juga kecil? Iya, kalau misalnya kita kurus itu tuh juga pasti kecil. Tapi enggak gini loh. Maksudnya ada yang Itu kan lemak. Iya, Iya. maksudnya ada yang gemuk terus tentunya gede tapi pas kurus tentunya kecil juga. Maksudnya Iya, menciut ya. nah kakak tuh menurut aku aduh, Udah ngomong aja kali. iya maksudnya kan badan kakaknya udah ideal ya. Maksudnya udah nggak gemuk nggak kurus juga, tapi bisa sebesar itu kak. Maksudnya lebih dari biasanya ukuran badan kakak seperti ini, susunya tuh nggak kan? Ada maaf emang suka Gak kakak apa kali santai. ya maksudnya ininya tuh lebih ngepesin lah. Ini kan lebih besar gitu. Astagfirullahaladzim Allah. Tunggu bener gak gini. Parah ini hari ini. Enggak, tapi kakak pakai yang nipple itu ya? Oh, iya, jadi cuma kayak nutupin dulu. Jagok aja. Enggak, tapi bukannya gua ini cuma sorry ya. Iya, gak apa-apa tapi emang kali. ngejiplak gitu. Jadi gua ngeliatnya tuh bener. Salfok ya? Iya. Untung gue gak pakai yang putih tadi. Emang? Tadi gue mau pakai baju putih. Oh, bawa. sorry oke, ini kenapa jadi kemana-mana sih, ini kasihan ini. Oke, jadi emang sebenarnya dulu nggak sebesar Enggak, maksudnya, karena naik makanya tuh orang tuh kadang kendalanya kalau misalnya kurusan pasti turun itunya. Karena kan itu lemak sebenarnya. oh berarti aku kalau makin kurus makin kecil dong. Iya kayaknya. Gemuk dong harusnya. Maksudnya badannya. Iya. Ya nggak, tapi pas kakak kurus itu Iya. itunya emang udah maksudnya besar apa tetap Lebih mengecil lah. lebih tapi nggak sekecil yang biasa, maksudnya yang normal biasa kan, maksudnya bukan normal ya. Yang cewek-cewek yang kurus kan suka ada yang kecil. Iya. Kayak bintang tamu kemarin itu kan kecil. enggak. Cuma maksudnya kurus jadi kecil. Nah, Terus akhirnya kakak nambahin berat badan. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Iya, Ya, nambahin iya, berat nambahin badan. berat badan. Jadi akhirnya sebesar itu. iya. Oh, jadi karena nambahin kakak ada nge-gym gak sih? Kenapa? Sorry ya kak, kalau kesana beda gue liatnya bukan mata doang. Ya maksudnya ada nge-gym juga gak sih? Dulu rajin tapi sekarang udah gak pernah lagi. Gue udah off berapa bulan gue? 4. Tapi kalau untuk mau nge-gym lagi nanti akan nge-gym lagi? Nge-gym lah. Iya. Nah kebetulan aku juga mau mulai nge-gym. Bisa kali bareng? Bisa. Ya kan maksudnya kakak kan lebih pengalaman nge-gym, Iya. pernah nge-gym kan. Jadi mungkin aku tanpa harus bayar coach jadi udah bisa di Jadi gue jadi ajarin. coachnya gitu. Iya gitu loh. Gue kayak maksud tahu aku. di format-formatnya. Betul. Oke. Nomor berapa yang belum ditanya? Tadi gue lupa. Oke. Kakak tuh punya gaya andalan nggak? Untuk maksudnya kan modeling pasti ada gayanya dong, dan terus Iya. pasti otomatis ada gaya andalannya. Ada. Kak, kalau boleh nggak? Ini aku izin dulu ya. Boleh nggak dicontohin? Kalau misalnya gue kalau foto-foto gitu sih paling ya kayak gini. Oh, Terus biasanya Iya sih lebih kayak kalau misalnya itu kan namanya foto di tempat tidur biasanya lebih kayak tengkurap gitu. Jadi kayak kalau apa doggy style gitu. Nungging gitu. Iya serius. sudah aku doggy, pasti dia ngomongnya doggy style. Tapi nggak, maksudnya pas tiduran itu yang biasa ada sih beberapa orang yang foto begitu di kasur, dia foto begini tapi ininya tuh masih. Iya. Jadi dia secara tidak langsung memperlihatkan besar bokongnya Iya, itu kan. benar. Jadi ngelekuk gini. Dia nge-shape badinya. Iya. Tapi kalau kamu nggak usah ditanya, udah pasti ngelekuk gitu mah. Oke. Muter-muter ya. Iya nih, aduh. Apa. Kak, gini deh. Kakak tuh bodinya bisa sebagus gini, itu ada tips-tipsnya gak sih? Enggak lah, mana bagus ini mah. Nggak, bagus lah untuk kita. Maksudnya bagus. Ada nggak tipsnya? Apa cuman buat membesarkan jadinya? Banyakin makan atau gimana?
Kalau gue sih sebenarnya, kalau gue dulu ya, sebenarnya gue ngerasa badan gue bagusan dulu, karena dulu gue nggak makan nasi, gue jadi cuma makan protein doang. Protein aja. Iya. Nah, protein tuh apa aja sih maksudnya? Tapi mungkin bukan cairan ada. ya. Oh, tapi biasanya lebih bagus Cairan loh. kan maksudnya susu protein. Iya, susu protein maksudnya itu kan udah lebih bagus. Iya. Oke. Kakak kan punya tubuh seksi. Pekerjaan sukses di modeling. Pernah nggak sih Kak ada rasa insecure? Maksudnya kan udah bagus lah gitu. Iya. Ada nggak sih rasa insecure kayak dia lebih ini gitu kita ada? Ada lah, semua orang pasti punya rasa insecure lah, mau laki-laki mau perempuan pasti ada lah insecure. Iya, setuju. Pasti. Setuju banget. Tapi kan kita nggak ada yang sempurna juga. Bener. Misalnya si A ada kelebihannya, mungkin kelebihan yang lu punya tuh nggak ada di si A. Gitu. Beda lah. Mereka mah kelebihannya apa? Kalau kakak memang udah kelebihan. Iya, over gue. Kakak sorry. Gak apa-apa tau. Aduh. Gue sorry gue lebaran lu Ya sama gue. bukan Kak, emang aku orangnya gak enakan gitu. Takutnya kakak ada Gak mikir enakan jadi lu. Justru karena jadi gak enakan. Pas jadi langsung aduh gak enak nih gue nih gitu. Gak enak ngomong ya. Kok silam? Aduh. Kok silam? Bebas kan? Kita duduk mau gimana bebas kan? Lo kalau boleh jujur ya, hidup aja nih gue. Sorry banget ya Kak, oke. Betul. Nah, Udah ada tisu ya Allah, aja gitu. Iya, emang sebenarnya kita selalu sediain tisu kalau udah kakak yang datang. Aku udah yang Sebenarnya request. konsepnya tisu ini apa? Konsep tisu. Aha. Kalau untuk kita laki-laki sih mungkin udah pada paham ya, tisu itu sebenarnya buat ngelap. Ngelap kita kalau keringetan. Oh, gue juga kadang keringetan. Mau dibersihin juga. sorry. Mama. Tapi Kak gini. Apa tuh? Tapi pernah gak sih Kak dapat komentar negatif di sosial media kakak gitu kan, kayak kalau aku lihat gaya foto kakak tuh kan berpakaiannya cukup vulgar dan Iya. maksudnya untuk di aku ya 2 menit juga berdiri gitu. Iya. Maksudnya aku udah 2 menit Emang berdua bisa aja. seberdiri itu? Wah Kak, kalau misalkan udah off cam mah bisa. Gak bercanda. Maksudnya ada nggak dapat komentar-komentar yang jelek? Banyak kali kayak kirim-kirim foto-foto ini, Iya, kayak gitu. iya itu ada juga beberapa orang yang cerita yang dia kontennya maksudnya model seksi juga. Iya. Sampai ada yang ngirimin pap. Video dia lagi kayak gituan tapi pakai muka gue gitu. Terus di videoin gitu. Dimuncatinnya jadi seolah dia ngasih tahu, ya, dia ngasih tahu kalau misalkan gue pakai banyak lu nih gitu, iya. Terus ada yang pernah ngasih kan pap? Ya sering, lagi kayak gitu sering. Oh foto juga banyak gitu. Banyak. Kakak? Ya gimana, itu namanya resiko pekerjaan kan? Oh nggak, maksudnya kakak pernah pilih pap? Ya kakak. Ya. Oke. Gak mungkin gue balas pap juga dong. Ya, Kan enggak. masa gue balas pap lagi. Ya kalau misalkan dibalas pap lagi gini kan bisa. Ya kan anjing. Enggak, gue maksudnya. males kayak maksudnya ngebales-balesin kayak Oh gitu-gitu. iya, jangan. Bukan apa, nanti dia makin menjadi-jadi kalau kayak gitu biar Iya sih pasti apalagi maksudnya dia kan dengan cara yang kayak gitu kan, itu bener-bener yang menurut gua lu gila sih Pak, lu kayak jatuhnya merendahin dia gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya udah resiko pekerjaan gue juga kan. Iya Gua sih, upload-upload emang kayak kita gitu. dari segala pekerjaan pasti kita punya Ada resiko dan resiko. punya konsekuensinya gitu kan. Kayak udahlah, biarin aja. Tapi anggap kalau aja nanti nggak ada. yang DM ada yang namanya Renaga itu, kalau kakak kalau bisa balas aja Kak. Ya nanti gue balas, nanti langsung gue fallback. Apa? Oke, Kak, Kamel itu foto dengan pakaian yang seksi kayak gini nih. Ada nggak sih Kak yang kayak fotografer pernah nakal atau memperlakukan? Soalnya jujur ya, ada temen aku adalah namanya. Inisialnya Givari. Nah, dia tuh Inisialnya Givari. Kenapa dia- nama panjangnya aja lu sebut semuanya? Tadi Al Givari banyak lah pokoknya panjang. Sebenarnya panjang. Tapi aku kasihan sama dia. Oke, dia tuh foto sampai kayak dia cerita sama aku Kak. Maksudnya dia jadi gak, lu cobain deh gak jadi fotografer. Iya. Karena ceweknya tuh bisa diinin, bisa diituin. Nah, itu ada nggak yang kakak kayak gitu? Nah sebenarnya tuh gini ya, kalau misalnya dia ceritanya mau lanjut atau apa itu personal lah ya orang masing-masing ya. Iya, Tapi iya, kan
apa namanya, nggak semua orang bisa untuk dilanjutin kayak gitu kan, gitu. Bisa jadi dia lanjut gara-gara suka sama suka atau penasaran, atau emang si ceweknya lagi BU atau apa kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau digituin pernah, maksudnya digituin kayak pernah? Enggak, jadi dia tuh kayak abis foto gue dia nanya sama gue. Oh, dikirain digituin. Iya, gue bisa nggak lanjut? Sorry, gue bilang, gue nggak kayak gitu, takut gue. Oh, gue bukan tipe cewek yang seperti itulah, karena kan maksudnya kadang kan foto itu kan event, kadang tuh rame-ramean bisa sampai 5 fotografer, belum lagi orang eventnya ada 2. Biasa rame. Ada yang ramean, ada yang event, ada yang private. Kalau private kadang 2 atau 3 orang fotografer sama 1 model atau 2 model. Ada juga yang one by one kan. Oh, gitu. Jadi tapi kakak pernah yang kayak kakak foto sendiri, kakak cewek sendiri, terus fotografernya 5 tuh ada? Ada. Yang lebih enak yang mana? Maksudnya untuk fotonya? Fotonya angle-nya enak-enak, bagus-bagus. Kadang kalau misalnya 5 fotografer kayak gitu tuh capek, karena yang satu ngerasa belum cocok di dia, posenya yang satu udah, yang satunya lagi. Jadi kita harus ganti-gantian matanya natap kamera yang mana. Oh, gitu. Kalau nggak bisa apa bilang? Nggak bisa. Pernah gue gitu ya. Oh, pernah. Satu-satu dong kalau lu mau emang nggak. Oh, boleh dicoba yang terakhir tuh. Nggak. Tapi emang pernah ada kayak gitu dan pernah kakak tegur juga itu. Pernah ada yang diomong maksudnya satu-satu dong kalau mau ya udah dia dulu baru lu, jadi jangan nggak ada yang gue capek gitu. Pernah? Ya pernah, paling gue bilang kayak satu-satu ya capek banget, gue bilang kayak gitu. Oh, tapi gitu. Gak enak ya dengarnya, kalau gue kayak ngajak ya jatuhnya. Iya, satu-satu dong, jangan barengan. Capek. Kasian. Blewah. Gak bercanda. Oke, tapi pas kakak ngomong kayak gitu mereka akhirnya ngerti maksudnya? Ngerti kok, mereka kan udah ngerti juga kayak gitu. Capek lah pasti. Oh gitu ya, ternyata capek juga ya jadi fotografer. Maksudnya fotografer jadi model tuh nggak segampang itu ya. Iya. Gak segampang itu. Oke, kakak kan pernah jadi model untuk sex toys nih kak. Iya, Sorry iya. ya, maksudnya sex toys sebenarnya itu apa sih? Dan kakak pernah pakai nggak sex toysnya itu? Kalau yang dari tempat dia aku belum pernah pakai sih. Dari apa? Dari si tempat yang aku buat konten sama dia belum ada gue pakai sih. Oh belum pernah dipakai. Tapi dibawa pulang nggak sih tuh? Sebenarnya boleh, tapi gue nggak ngambil aja kemarin. Oh gitu. Maksudnya sex toys itu kayak gimana? Jadi sex toy itu sebenarnya tuh alat bantu untuk ini sih. Kalau sendiri ya. Iya. Kalau lagi nggak ada lawan biasanya kan. Bener kan daripada ya karena sebenarnya dibanding lu ngerusak anak orang atau janji-janjiin anak orang gitu kan, ya bagusan lu sendiri gak sih? Iya benar-benar. Kan gitu. Suka ada yang kayak kamu mau jadi apa? Aku bisa bawa angkat kamu menjadi selebgram. Berkedok aja. Iya. Aku bisa bikin kamu jadi artis. Iya. Ya kalau emang dari takdir Tuhan kagak jadi artis ya mau gak lu bisa. Keluarin duit segede apapun nggak akan bisa jadi artis pak. Gak bisa, gak kayak gitu konsepnya. Iya, justru harus ada prestasi yang lu kasih. Tapi zaman sekarang kan bukan prestasi. Jadi kalau bisa aib lu seberat apa itu bisa jadi artis. Aib itu bisa lu naikin loh. Zaman sekarang tuh viral lewat aib juga bisa. Nah, iya. Kayak gue nih. Gua bukan aib lagi, itu mah berita. Gak maksudnya bisa sampai kayak zaman sekarang. Gue juga baru ngeh ya. Gimana? Baru saat gue waktu itu gue ngeliat bukan konten ya, story-storynya artis-artis sekarang tuh banyak kayak kenapa sih aib tuh dinaikin, sekarang malah dikasih panggung yang prestasi. Kasihan gitu. Ya zaman sekarang kalau mau perbanyak aib aja lu. Iya, biar karena jadi artis. Emang konsumsi orang Indonesia emang lebih suka yang itu dibanding yang prestasi sebenarnya. Kadang yang prestasi kayak ya udah cuman kayak haha ya hebat banget ya dia, udah pengen gitu dia doang, punya anak. Udah ya kayak kan gitu. Kan gak bisa digoreng lagi. Diceritain sama tukang sayur juga gak bisa. Iya, kadang kan mama kalau lagi belanja gendong anak ya kan digaruk-garuk gini. Lu tahu gak sih? Gitu kan. Kalau tengok anaknya sekarang di Jakarta, dia bolak balik Bali aja dia. Ngapain anaknya di Jakarta itu? Iya. Dia kalau pulang tuh suka ganti-ganti mobil. Iya, tiba-tiba dia punya Gucci. Bener banget, Bo. Kasian banget ya. Dia gak punya grab kali ya. Bisa digibahin nanti. Tapi emang gila sih ya kayak gitu-gitu. Cuman kayak gue tuh suka heran sama orang yang kalau ngomong, dia dianterinnya mobilnya beda-beda tau sekarang. Ya sekarang kan ada Grabnya. Nggak cuman dia doang yang punya mobil gitu kan. Ya tapi kalau tiap hari Grabnya Lexus ya bingung juga gak sih? Itu bingung kalau untuk yang bagus ya. Kadang yang bagus juga ada. Kecuali lu kayak ini Bluebird yang silver. Itu kan ada bacaannya juga. Iya, ada Bluebird silver itu ada. Biasa
biasanya mungkin kayak dia pengen pakai Alphard kan ada di Gojek Jogja kan. Untuk online kayak gitu kan ada yang minta bagus, yang bagus mobilnya tanpa ada Bluebird. Ya biasanya Silver. tuh kalau mau jalan ke Senoparty doang, pulangnya udah tetap naik Gojek dia. Iya, motor lagi udah gitu tuh. Iya, Karena gitu. dia nggak Anjing, gue tadi pengeluaran segini. pantas pulang naik Gojek gua. Oke. Oke, balik lagi. Kan maksudnya pernah ada yang fotografer ada nakal gitu. Terus perlakuan terburuk ada nggak Kak? Misalnya kayak perlakuan terburuk seperti apa yang pernah Kakak alamin selama Kakak jadi foto model? Ya paling ya yang kayak kemarin tuh gue Disentuh gitu enggak? enggak, gue dicekokin. Minum. Iya, jadi tuh sebenarnya biasa, maksudnya kalau foto-foto gitu tuh biasa sih minum gitu. Toh gue ngerasa gue kuat juga karena dulu kan gue SPG-an ini minuman keras. Oh, ciu. Gak. Oh bukan, enggak kali aja rasanya ciu gitu kan. Lu pernah minum ciu anjir? Pernah. Pernah. Citumang pernah Citumang. Pernah. Ciu tuak kuku bima mangga. Itu gue pernah. Dan kalau kan kuku bima anggur ya, nggak pakai tuak. Kalau pakai tuak biasa rada manis dikit. Kayak ini dulu gue megang Siva sama Martel. Oh, cipas. Bawang hari ini? Enggak Ya kali aja kalau kan takut gue udah ada. nggak lagi Oh, udah sekarang. enggak ya. Oh, Jadi cuman gue maksud- ngerasa kuat gitu kan, minum orang biasa aja kok gue mikirnya kan. Terus itu kayaknya diobatin gitu. Iya, iya, Jadi, I know, iya. biasanya foto kan 3 jam gitu. Ini jadi tambah. Iya, jadi tuh mulai start fotonya tuh jam 8 malam. Gitu kan, karena kadang tuh mereka ada yang malam juga. Jam 8 malam gue sampai jam 8 atau jam 9 malam deh pokoknya. Gue sampai gue minum, ngobrol-ngobrol sama dia, gue suruh dia pilih baju. Nggak tahu, gue nggak sadar lagi habis itu. Padahal gue cuma minum 2 sloki doang. Jam 4 pagi baru gue bangun. Jam 4 pagi gue baru bangun, gue udah gak pakai apa-apa, cuma celana dalam doang. Itu juga kebalik seandainya ternyata. Itu yang tahu tuh gue ada izin sama cowok gue gitu, maksudnya gue ada live vlog juga di situ, gue kabarin. Karena kan kalau gue kerja gue masih tahu lokasinya sama siapa-siapa juga di situ kan. Ya udah, akhirnya dia ternyata nyari gue di lokasi itu. Gue udah panik kan, gue tanya sama dia kenapa gue ketiduran, gue harusnya udah balik jam segini, gue bilang kayak gitu sama si fotografernya tuh. Udah santai aja, ngapain buru-buru banget lah kayak gitu ya. Dalam hati gue udah buru-buru, handphone gue udah lowbat kan, handphone gue udah lowbat, gue charger tuh langsung kan, bentar gue langsung pakai baju, gue beres-beresin barang, gue langsung pesan Grab. Ternyata laki gue ada di depan pintu itu. Gue udah bilang gini sama dia, gue lagi pesan Grab, gue mau pulang, gue bilang gitu. Emang ini sih maksudnya, gue tuh emang gak inget apa-apa gitu maksudnya. Jadi emang dikasih obat juga Emang kali dikasih ya. obat, terus Jadi gue sampai muntahin emang baunya bau obat. Oh iya, wah anjing gue speechless ini. Semenjak itu Anjing gue sih tuh udah orang. gak ngambil foto-foto apa namanya, kayak foto-foto tomar-tomar gitu, nggak lagi, lebih ke apa namanya, foto-foto brand kayak gitu-gitu. Kayak kemarin, Itu orangnya masih suka ngehubungin sampai sekarang. kemarin tuh dia ada ngubungin tuh nggak lama dari kejadian itu, dia bilang dia nggak ada naruh apa-apa di situ. Terus Alah, tai pedut lah sih ya. iya, kata dia nggak ada ngapa-ngapain gue, nggak ada naruh apa-apa, itu juga masih baru, segelannya ini segala macam gitu. Tapi gue tipenya kalau udah digituin orang Udah langsung gak gampang percaya gua kan? udah Iya malas dong. gitu kan jadinya. Terus udahlah, langsung gue blok aja gitu. Karena gimana ya, susah juga. Satu sisi kan sebenarnya kerjaan gue model kayak gini kan gak legal juga kan, gitu kan. Karena kan ya lu ngapain berdua, kadang orang mikirnya kan kayak gitu, lu ngapain berduaan itu di situ, kenapa lu mau di kamar, gitu. kenapa lu mau kan. Iya, Nanti sih, yang iya. disalahin kalau seandainya pun gue lapor polisi, nanti pasti gue juga yang disalahin takutnya. Iya Daripada sih, jadi benar juga. panjang, Ya udahlah, kan itu jadi konsekuensi pelajaran lu. aja. Iya. Tapi dari situ pas bangun ngerasain sakit di daerah itu juga. Maksudnya kan pasti otomatis ada sakit-sakitnya ya. Iya. Maksudnya ya sampai kencing perih gitu ada. Ada. Kok gue tahu. Ada. Perih di situ. Oh iya, udah. Ini tai sih, gue kalau ketemu gue sikat sih anjir, gue gorok malah lu. Ya laki gue juga ibarat katanya waktu saat itu nggak berani ngapa-ngapain dia, karena sadar juga gue kan nggak legal juga gitu kerjaan gue sebenarnya. Laki lu kan di depan pintu kamar itu kan, maksudnya di hotel kan? Ya di depan kamar itu kan? Tapi dia mau ngomong sama si cowok itu nggak berani, dia mau langsung manggilin security yang ada di hotel itu. Oh iyalah, dia juga udah takutan pasti kan. Iya. Cuma maksudnya kalau gue jadi cowok lu ya, gue udah samperin duluan. Lu mau panggil security, panggil. Yang penting gue nanya dulu nih, lu ngapain ya kan? Mungkin cuma sekedar nanya udah gitu. panik juga, mungkin lihat gue udah acak-acakan banget. Orang gue nggak inget apa-apa gue waktu itu tuh. Makanya Gue sikat
terakhir mau security ngusir gue, yang penting diusir doang kan, nggak sampai gimana. Gue gebugin dulu sih kalau gue jadi dulu ya. Ya berarti kakak tuh susah percaya sama orang ya? Susah sih maksudnya karena gue ngerasa kalau Setelah kita dari kejadian itu ya? Nggak sebelum juga sih. Oh sebelumnya juga sama? Iya, karena gue ngerasa kayak gue kadang nggak perlu percaya sama orang karena kalau kita butuh apa-apa belum tentu orangnya juga mau bantuin kita nggak sih? Iya sih. Jadi kayak apa-apa harus sendiri juga, nggak bisa terlalu percaya sama orang. Bener. Malah kadang musuh terdekat lu itu orang terdekat lu sendiri, musuh lu yang paling jahat. Kayak nusuk lu dari belakang, misalnya temen lu nih, lu pacaran sama orang. Oh, tapi aku seneng kok nusuk di belakang. Beda konteks dong lu. Iya, ini kita biar ini aja, maksudnya biar nggak terlalu tegang kan. Soalnya dari tadi gue udah tegang. Wah, tegang Maksudnya guanya. Yang Dede Maman, ya terus. Oke. Ada rasa trauma nggak sih? Maksudnya kan setelah kejadian itu ada nggak sih Kak traumanya jadinya gitu? Pernah gak sih ngerasa kakak tuh nyesel jadi karena memulai di dunia ini tuh pernah nyesel? Mas ditanyain kamu kalau misalnya mau jadi sekretaris, masih mau jadi sekretaris, itu tolong dihapus ya, katanya kayak gitu. Getar, gempa lah.